Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Nurtama. Nama saya Arif Rahmat Rizaldi. NIM saya 01220077. Saya akan menjelaskan apa itu tentang etika bisnis dan etika periklanan. Apa itu periklanan? Periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat. Periklanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan industri modern. Kehidupan dunia modern saat ini sangat tergantung pada iklan. Tanpa iklan, para produsen dan distributor tidak akan mendapat menjual produknya. Sedangkan di sisi lain, para pembeli tidak akan memiliki informasi yang memadai mengenai produk, barang dan jasa yang tersedia di pasar. Apabila hal itu terjadi, maka industri dan perekonomian modern pasti akan lumpuh. Apabila semua perusahaan ingin mempertahankan tingkat keuntungannya, maka ia harus melangsungkan kegiatan periklanan secara memadai dan terus-menerus. Fungsi periklanan yang pertama, memberi informasi, membuat konsumen sadar akan merek-merek baru serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Yang kedua, mempersuasi. Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang diinginkan. Yang ketiga, mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Periklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada dan pembeli sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. Yang keempat, memberi nilai tambah. Periklanan memberikan nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, bergaya, bergengsi, dan lebih unggul dari tawaran pesaing. Yang kelima, mendampingi. Peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Sebagai contoh, periklanan mungkin digunakan sebagai alat komunikasi untuk meluncurkan promosi-promosi penjualan seperti kupon-kupon dan undian. Peran penting lain dari periklanan adalah membantu perwakilan dari perusahaan. Prinsip moral yang harus diperhatikan dalam iklan. Yang pertama, prinsip kejujuran. Ketika kita hubungkan dengan kenyataan, bahasa yang digunakan dalam iklan sering dilebih-lebihkan, sehingga bukan menghasilkan informasi tentang persediaan jasa dan barang yang diminta konsumen, melainkan akan menciptakan kebutuhan yang lainnya. Contohnya, di Amerika, untuk membuat iklan banyak hal yang tidak boleh dilakukan, seperti yang pertama, pesan yang dilebih-lebihkan kenyataan pada barang dan jasa yang akan diiklankan. Yang kedua, pesan yang tidak sesuai dengan tata krama masyarakat. Yang ketiga, pesan yang mengandung unsur pelecehan untuk perusahaan lain. Yang keempat, klaim harga yang akan menyesatkan. Bahwa iklan sesungguhnya merupakan sebuah media informasi kelangkaan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen. Bahkan tentang dipengaruhi iklan sekalipun, konsumen pasti akan tetap mencari barang dan jasa yang mereka butuhkan, karena barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan dasar.
Kemudian yang kedua, prinsip martabat manusia yang memiliki pribadi yang baik. Iklan yang baik adalah iklan yang menghormati martabat manusia sesuai dengan tuntutan imperatif. Iklan harus menghormati hak dan tanggung jawab terhadap orang yang memiliki produk yang dibutuhkan. Karena itu, berhubungan dengan dimensi yang ditawarkan, kebanggaan saat memilih akan menentukan status seseorang. Yang banyak terjadi adalah orang-orang banyak yang memilih barang dan jasa yang diiklankan, sehingga membuat orang-orang jatuh dan keniscayaan pilihan. Keadaan tersebut terjadi banyaknya iklan-iklan dewasa yang dikemas sebagus mungkin, sehingga orang yang membaca dan mendengarkannya akan membangkitkan nafsu agar membeli produk yang sudah ditawarkan. Lebih mengejutkan lagi jika iklan yang merusak anak-anak, di mana tingkat kesadarannya masih terbatas, atau masyarakat yang miskin belum bisa melepaskan diri dari rasa ingin memiliki. Yang ketiga, iklan dan tanggung jawab sosial. Iklan wajib menciptakan sesuatu yang baru, karena peran utama dari sebuah iklan adalah memberikan informasi tentang kelangkaan sebuah produk yang diperlukan oleh masyarakat. Namun, kebanyakan iklan bisa menambah konsumsi masyarakat terhadap produk yang diiklankan, sehingga produk yang diiklankan tersebut menjadi pemuas kebutuhan dari masyarakat. Ada dua hal yang dilakukan manusia dalam berhadapan dengan kelebihan barang dan jasa. Yang pertama, produk yang berlebih harus disumbangkan sebagai sedekah ke orang miskin atau lembaga sosial lainnya. Yang kedua, menghidupi secara seimbang tentang pemenuhan masyarakat, baik secara biologi, psikologis, dan lainnya. Perhatian seperti ini yang akan membuat masyarakat sadar akan tugasnya dalam membayar pajak atau investasi agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama, etis, berkaitan dengan kepantasan. Yang kedua, estetis, berkaitan dengan kelayakan, target market, target audiennya, kapan harus ditayangkan. Yang ketiga, artistik, bernilai seni sehingga mengundang daya tarik khalayak. Etika secara umum. Yang pertama, jujur, tidak memuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk. Yang kedua, tidak memicu konflik sara. Yang ketiga, tidak mengandung pornografi. Yang keempat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Yang kelima, tidak melanggar etika bisnis, atau contohnya saling menjatuhkan produk tertentu dan sebagainya. Yang terakhir, tidak plagiat. Contoh iklan tidak etis. Kita lihat di gambar tersebut, iklan pompa air Shimizu. Iklan pompa air Shimizu, iklan ini tidak pantas ditayangkan karena menggunakan model wanita berpakaian minim dan mengandung lelucon vulgar. Jelas KPI menyayangkan iklan ini karena kerap kali tampil saat prime time dan ditonton oleh anak-anak. Kemudian, contoh iklan yang tidak etis lagi, iklan rokok Amel. Iklan rokok Amel ini baru ditayangkan di televisi pada pukul 21.30 ke atas. Namun, perusahaan rokok juga terbiasa membuat billboard iklan yang dipasang di jalan besar yang banyak dilalui kendaraan. Salah satu iklan rokok yang mendapat protes dan masyarakat adalah iklan Amel versi mula-mula malu tapi lama-lama mau. Dalam iklan tersebut terdapat gambar pasangan yang hendak berciuman. Masyarakat resah bahwa iklan tersebut memiliki pesan mesum yang dapat memicu tindakan asusila. Seorang netizen membuat petisi di internet yang mengancam iklan tersebut.
Beruntung PT HM Sampurna Tbk memenuhi permintaan masyarakat dan menghentikan iklan tersebut. Contoh iklan yang etis. Iklan minuman Floridina. Sesuai namanya, iklan produk merupakan jenis iklan yang dibuat untuk menjual atau mempromosikan sebuah produk, baik barang maupun jasa. Iklan produk seringkali disebut sebagai iklan niaga dan bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli produk itu. Jenis iklan ini adalah salah satu yang paling sering ditemukan. Contoh iklan yang etis lainnya, iklan kartu XL. Pada iklan XL cukup memenuhi persyaratan, kata gratis atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan. Bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain, biaya pengiriman yang dikenakan kepada konsumen juga harus dicantumkan dengan jelas. Dalam iklan tersebut terdapat isi gratis 250 SMS ke semua operator setelah 2 SMS. Kata gratis dalam iklan sudah dijelaskan bagaimana persyaratan untuk mendapatkan bonus tersebut. Kesimpulannya, iklan merupakan strategi pemasaran agar barang dan jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Iklan bertujuan untuk menarik konsumen agar membeli barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga sifat iklan adalah mempengaruhi prinsip moral dalam periklanan, yaitu prinsip kejujuran, prinsip martabat manusia sebagai pribadi, iklan dan tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab terhadap produk. Dalam dunia periklanan juga terhadap kontrol agar iklan tidak menyimpang dari hukum dan norma. Iklan dikontrol oleh pemerintah, masyarakat, dan para pelaku iklan sendiri. Sanksi pelanggaran periklanan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1F yang berbunyi, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan peraturan-peraturan undang-undang mengenai periklanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.